Dalam sejarah Nusantara, Singasari adalah kerajaan besar sekaligus kuat. Kertanegara, penguasa Singasari, bahkan memiliki visi untuk menyatukan Nusantara di bawah kekuasaan Singasari. Kertanegara juga menjadi satu-satunya raja yang berani menantang Kubilai Khan, penguasa Mongol yang memiliki pasukan militer terkuat di dunia. Sayangnya, Kertanegara keburu tewas sebelum mencapai impiannya, dan Singasari kemudian runtuh. Inilah uraiannya, dan selamat menyimak. Kertanegara merupakan salah satu tokoh paling menonjol dalam sejarah Jawa kuno. Ia bukan hanya dikenal sebagai raja terakhir kerajaan Singasari, tetapi juga sebagai penguasa dengan visi politik yang jauh melampaui zamannya. Ketika naik tahta pada tahun 1268 Masehi dengan gelar Sri Maharaja Diraja Sri Kertanegara, ia mewarisi sebuah kerajaan yang cukup kuat di Jawa Timur. Namun baginya, kekuasaan atas Jawa saja tidaklah cukup. Dalam benaknya telah tertanam gagasan besar untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara di bawah satu kepemimpinan, demi menghadapi ancaman eksternal sekaligus membangun kejayaan maritim. Dalam menjalankan roda pemerintahan, Kertanegara tidak bekerja sendirian. Ia didampingi oleh 3 pejabat tinggi kerajaan yang menduduki jabatan Mahamentri, yaitu Mahamentri Ihino, Mahamentri Ihalu, dan Mahamentri Isirikan. Ketiganya berperan penting dalam mengatur administrasi, militer, dan hubungan luar negeri. Namun Kertanegara menyadari bahwa struktur pemerintahan lama masih menyimpan banyak pejabat yang berpikir sempit dan enggan melakukan perubahan. Karena itu, ia mengambil langkah berani dengan melakukan perombakan besar-besaran dalam jajaran birokrasi. Para pejabat yang dianggap terlalu konservatif dan tidak sejalan dengan visinya secara perlahan disingkirkan. Patih Raganata misalnya digantikan oleh Patih Aragani yang dinilai lebih progresif dan mendukung agenda ekspansi. Langkah serupa juga dilakukan di daerah-daerah. Banyak Wide, salah satu tokoh kepercayaan raja, diangkat menjadi bupati di Sumeneb, Madura, dengan gelar Arya Wiraja. Penunjukan ini bukan sekedar administratif, melainkan bagian dari strategi politik Kertanegara untuk memperkuat pengaruh Singasari di wilayah pesisir dan jalur perdagangan laut. Setelah berhasil meneguhkan kekuasaan di Pulau Jawa, perhatian Kertanegara beralih ke wilayah luar. Ia memahami bahwa kekuatan ekonomi dan politik tidak bisa dilepaskan dari penguasaan jalur perdagangan internasional. Salah satu titik kunci dalam perdagangan Asia Tenggara saat itu adalah Selat Malaka. Untuk menguasai jalur strategis tersebut, Kertanegara melancarkan sebuah ekspedisi militer besar ke Sumatera yang dikenal sebagai Ekspedisi Pamalayu pada tahun 1275 Masehi. Ekspedisi itu ditujukan ke kerajaan Melayu di Dharmasraya. Misi tersebut berhasil. Sebagai simbol peneguhan kekuasaan Singasari, Kertanegara mengirimkan arca Amogapasa ke Dharmasraya. Pengiriman arca ini bukan sekedar hadiah religius, tapi juga penanda dominasi politik Singasari atas wilayah tersebut. Dengan dikuasainya kerajaan Melayu, posisi Singasari dalam mengendalikan Selat Malaka semakin kuat, sekaligus memperluas pengaruhnya di Sumatera. Ambisi Kertanegara tidak berhenti di sana. Ia juga menundukkan sejumlah wilayah lain, termasuk Pahang, Sunda, Bali, Bakulapura di Kalimantan Barat, serta Gurun yang diyakini berada di kawasan Maluku. Rangkaian penaklukan itu menunjukkan bahwa Singasari di bawah Kertanegara telah berkembang menjadi kekuatan regional yang diperhitungkan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Nusantara, muncul sebuah kerajaan Jawa yang secara sadar membangun konsep kekuasaan lintas pulau. Di tengah upaya memperluas wilayah, Kertanegara juga aktif menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan lain di Asia Tenggara. Salah satu mitra terpentingnya adalah Kerajaan Campa. Hubungan persahabatan ini bukan semata-mata didorong oleh kepentingan dagang, melainkan oleh ancaman bersama yang datang dari utara, yakni Kekaisaran Mongol di bawah pimpinan Kubilai Khan dari dinasti Yuan. Pada masa itu, Kubilai Khan sedang berada di puncak kejayaannya dan menuntut pengakuan dari para penguasa di wilayah selatan, termasuk Asia Tenggara. Raja-raja yang berada di kawasan tersebut diminta untuk mengakui Kubilai Khan sebagai penguasa tertinggi dan membayar upeti sebagai tanda tunduk. Banyak kerajaan memilih jalan kompromi, namun Kertanegara mengambil sikap yang sangat berbeda. Ia menolak tuntutan tersebut dengan cara yang amat keras. Utusan Mongol yang dikirim ke Singasari tidak hanya diusir,
tetapi wajahnya juga dilukai sebagai bentuk penghinaan. Tindakan itu merupakan simbol perlawanan terbuka terhadap kekuasaan Mongol. Sikap berani Kertanegara menunjukkan bahwa ia tidak bersedia menjadikan Singasari sebagai negara bawahan, meskipun harus berhadapan dengan kekuatan militer terbesar di dunia saat itu. Penghinaan tersebut membuat Kubilai Han murka. Ia pun memutuskan untuk mengirimkan ekspedisi militer ke Jawa guna menghukum Singasari. Namun sebelum pasukan Mongol benar-benar tiba, situasi internal Singasari justru menjadi rapuh. Sebagian besar kekuatan militer kerajaan telah dikerahkan keluar Jawa untuk menjalankan ekspansi dan mengantisipasi ancaman eksternal. Kondisi itu dimanfaatkan oleh musuh lama yang selama ini menunggu kesempatan. Musuh tersebut adalah Jayakatwang, penguasa Kediri dan keturunan langsung Kertajaya, raja terakhir kerajaan Kediri yang sebelumnya ditaklukkan oleh Singasari. Jayakatwang menyimpan dendam lama terhadap Singasari dan melihat absennya pasukan utama sebagai peluang emas untuk merebut kembali kekuasaan. Dengan perhitungan yang matang, ia melancarkan serangan besar-besaran ke pusat kekuasaan Singasari. Strategi Jayakatwang tergolong licik tapi efektif. Ia membagi pasukannya menjadi dua bagian. Pasukan dari arah utara digunakan sebagai umpan untuk memancing perhatian dan melemahkan pertahanan Singasari. Sementara itu, pasukan utama bergerak dari arah selatan, dipimpin langsung oleh Jayakatwang. Serangan itu berlangsung cepat dan terkoordinasi dengan baik. Pasukan Kediri dari selatan berhasil menembus pertahanan istana. Pada saat itu, Kertanegara sedang mengadakan pesta bersama para pembesar kerajaan. Situasi tersebut membuat pertahanan dalam keadaan lengah. Serangan mendadak itu berakhir tragis. Kertanegara beserta sejumlah pejabat tinggi istana gugur, menandai runtuhnya kekuasaan Singasari secara tiba-tiba. Namun tidak semua keluarga kerajaan bernasib sama. Raden Wijaya, menantu Kertanegara, berhasil meloloskan diri dari pembantaian. Ia melarikan diri ke Madura dengan tujuan mencari perlindungan kepada Arya Wiraraja, Bupati Sumenep yang sebelumnya diangkat oleh Kertanegara. Arya Wiraraja menerima Raden Wijaya dan memberikan bantuan yang sangat menentukan. Melalui kecerdikan politik Arya Wiraraja, Raden Wijaya akhirnya memperoleh pengampunan dari Jayakatwang. Ia bahkan diperbolehkan mengabdi kepada penguasa Kediri tersebut. Sebagai balas jasa, Jayakatwang menghadiahkan sebidang tanah bernama Tanah Tarik. Tanah inilah yang kelak menjadi cikal bakal berdirinya Kerajaan Majapahit, sebuah kerajaan besar yang akan melanjutkan cita-cita penyatuan Nusantara yang pernah dirintis Kertanegara. Dengan wafatnya Kertanegara pada tahun 1292, Kerajaan Singasari secara resmi berakhir. Jayakatwang menguasai seluruh wilayah bekas Singasari dan mengembalikan kejayaan Kediri, meskipun hanya untuk waktu yang singkat. Dalam tradisi keagamaan yang dianutnya, Kertanegara kemudian didarmakan sebagai perwujudan Siwa Buddha aliran Bhairawa di Candi Singasari. Arca perwujudan Kertanegara yang dikenal dengan nama Joko Dolok menjadi simbol penting dari sosok raja yang berani, visioner, namun juga tragis. Arca tersebut kini berada di kawasan Taman Simpang Surabaya. Meski kekuasaannya berakhir secara mengenaskan, gagasan besar Kertanegara tentang persatuan Nusantara tidak pernah benar-benar padam. Justru dari runtuhnya Singasari, lahir Majapahit, yang kelak mewujudkan mimpi tersebut dalam skala yang jauh lebih besar.